Oke, selamat pagi teman-temanku semua dimanapun saat ini berada. Kali ini ketemu lagi bersama saya dengan Tudar. Ingin berbagi pengalaman atau memperkenalkan tutorial cara memplating perak menjadi warna emas ya. Di mana sebelumnya saya sudah mengupload sebuah video cara membuat cairan plating atau cairan sepuh emas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana membuat gold plate atau silver kita plating menjadi gold. Oke, selanjutnya kita simak caranya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu sebuah alat-alat yang akan saya gunakan ini. Nah, ini ini adalah perak yang akan saya mau eh, sepuh emas atau disebut namanya gold plate. Nah, ini namanya the gringsing atau air air sabun cuci. Tapi beda ya. Sabun cuci dengan the gringsing itu beda ya alatnya. Ini kita panasi ya teman-teman, sampai panas. Kemudian di sini ada aquades, ini aquades. Kemudian di sini ada cairan sepuh emas. Ini yang saya buat kemarin. Video cara pembuatannya sudah saya kemarin buat dan sudah saya upload di video sebelumnya. Kemudian ini air biasa atau air hangat yang kita masak. Oke, selanjutnya kita akan memulai gimana sih caranya kita untuk membuat sepuh gold plate ini atau kita menyepuh emas menjadi menyepuh perak menjadi warna emas maksud saya. Oke, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Pertama-tama, silver atau perak kita lakukan eh, pencucian atau kita disebut dengan degringsing. Kita gunakan degringsing ya. Oh ya, ini adalah adaptor atau trafo dengan kapasitas 10 ampere. Jadi di sini untuk plating emas kita menggunakan di 12 ampere ya teman-teman. Kita gunakan di 12, maksud saya di 12 volt ya untuk tegangannya. Ini jangan lupa untuk sepuh emas kita harus menggunakan 12 volt karena tapi ini sepuh yang kita buat dari emas murni ya teman-teman, bukan dari Aurona. Kalau Aurona itu beda. Kalau untuk Aurona itu minimal tegangannya itu 4,5 volt ya untuk Aurona. Tapi ini sepuh emas yang kita buat dari emas murni, kita harus menggunakan tegangannya 12 volt. Kalau kita menggunakan tegangan 4,5 volt, itu tidak akan kuat. Karena kita memang beda sistem kerjanya antara cairan sepuh yang dijual di luaran sana sama cairan sepuh yang kita buat di sini itu berbeda. Karena kita menggunakan emas murni langsung di sini. Oke, simak selanjutnya ya. Ini kita digeringsing dulu dengan mungkin 5 menit lah kurang lebih. Caranya seperti ini. Kita ikat dengan massa ataupun dengan silver, kawat silver. Jadi kita ikat. Kemudian kita masukkan massanya ke sini. Jadi ini adalah massa. Jangan lupa massanya kita tancapkan. Ya. Kemudian ini adalah massa positifnya dari trafo ini. Ya, ini adalah massanya. Jadi kita jepitkan di sini. Kemudian kita
Rendam. Oh ya teman-teman, usahakan antara masa ini jangan sampai menyentuh positif negatifnya. Kalau dia menyentuh positif negatifnya, maka akan mempengaruhi pada adaptornya. Kalau dia sampai bersentuhan, dia akan mengeluarkan api teman-teman ya. Dia akan mengeluarkan api dan akan mempengaruhi screen sininya. Screen yang di sini akan cepat mati dia kalau dia bersentuhan. Nah, ini adalah gambar lebih jelasnya. Jadi dia memiliki reaksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara ataupun didihan-didihan. Nah, usahakan antara positif dan negatif ini jangan sampai bersentuhan. Kalau ini bersentuhan, dia akan menimbulkan percikan api dan akan mempengaruhi screen-nya sini. Screen di sini akan putus teman-teman ya. Oke, kita tunggu selama ya kurang lebih 5 menit. Ini namanya proses pendegrinsing atau pencucian, di mana kotoran-kotoran atau bekas tangan itu akan disedot di sini teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, sambil kita angkat-angkat dikit, jadi biar dia terasa bersih sedikit, sambil kita diamkan, ya seperti ini. Jadi biar benar-benar dia bersih, ya teman-teman ya. Ini usahakan jangan sampai bersentuhan. Oh ya, untuk air di geringsing ini kita panaskan, usahakan sampai mendidih ya, kemudian dimatiin. Nah, setelah dingin kita hidupin lagi, biar dia tidak terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, jadi daya pembersihnya itu kurang ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi langkah selanjutnya kita angkat, lalu kita bilas ke air Aquades. Kita menyediakan di sini Aquadesnya dua ya. Kalau sebenarnya langkah pertama itu kita pakai air biasa, kemudian yang kedua kita pakai Aquades, ketiga kemudian pembilasan terakhir juga kita pakai Aquades. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses pemletingan, penyepuhan. Oke, perhatikan, perhatikan. Kita celup dan waktunya tidak terlalu lama ya. Kita maksimalkan saja kalau warnanya sudah seperti yang kita kira, kita hentikan. Oke, kita sambil celup, sambil dikocok-kocok, jadi biar dia merata, prosesnya dikocok-kocok. Oh ya teman-teman, untuk air sepuh ini kita gunakan suhunya itu sampai 50 derajat ya. Nah, ini sudah mulai. Kita pakai suhunya 50 derajat, jadi jangan lebih dan jangan kurang. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman. Kita menyelupnya sesuai dengan warna yang kita inginkan ya teman-teman. Sesuai warna yang kita inginkan. Kita celup lagi, kalau masih kurang kuning kita celup lagi. Kita sambil goyang-goyang. Nah, sepertinya warnanya sudah pas ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita rendam ya teman-teman dengan air hangat tadi. Air ini sudah mendidih, kemudian kita rendam ya kurang lebih 10 menit. Nah, apa dia jatuh? Dia jatuh.
jatuh lagi karena airnya panas ya teman-teman. Oke, jadi kita rendam dia sekitar kurang lebih 10 menit. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk proses perendaman di air hangat. Jadi fungsi untuk merendam di air hangat ini adalah untuk memperkuat hasil gold plate-nya. Jadi dia perekatnya agar lebih kuat. Kemudian mengembalikan warna aslinya, di mana warnanya mungkin sedikit berubah atau kemerahan, dia akan kembali ke warna emas sesuai dengan yang kita inginkan. Pamannya ini air sepuhannya warnanya 24 karat, dia akan kembali ke warna 24K. Oke, itulah fungsi untuk perendaman dengan air hangat kurang lebih 10 menit itu untuk memperkuat perekatan goldnya, kemudian mengembalikan warna aslinya dari warna kuning 24 karat, dia akan kembali ke 24 karat. Itulah fungsinya. Oke, kita angkat saja. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Ya, ini hasilnya. Jadi lumayan bagus. Ya mungkin di kamera kelihatannya bersinar, tapi di sini benar-benar bagus. Dia warnanya di 24 karat. Ya, ini barangnya besar. Oke, jadi seperti itulah caranya untuk menyepuh emas, menyepuh silver ke warna emas. Jadi sangatlah mudah dan tidaklah sulit. Oke, bagi yang suka menonton video saya ini, jangan lupa ya di like ya, atau di subscribe, di komen bila ada kekurangan dan kelebihan saya. Saya mohon maaf, bukan berarti untuk menggurui, tapi bersharing kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati video saya. Oh ya teman-teman, ada yang kurang tadi. Ini silver sebelum kita melakukan plating atau gold plate, kita terlebih dahulu untuk membersihkannya seperti pemolesan agar lebih mengkilat ataupun cling. Jadi jika barangnya mengkilat, maka hasilnya akan lebih sempurna. Tapi jika barang ini agak kotor ataupun mendung ataupun buram, maka hasilnya akan sedikit kurang sempurna. Jadi jangan lupa ya, sebelum melakukan pemletingan itu, barang ini harus dipoles benar-benar bersih agar kinclong dia. Oke, itu saja. Terima kasih.